kalau misalnya ada waktu senggang kalian mungkin bisa tanya jawab ya. Jadi mungkin, ketua kelasnya misalnya kalau misalnya saya susah untuk open mic atau ngomong langsung, sekarang sih masih bisa, mungkin 1 jam yang awal ini masih bisa. Tapi mungkin setelah jam 10 ya, kalau waktu Taiwan jam 10 atau jam 9 WIB, mungkin saya agak susah untuk open microphone. Jadi, mungkin setelah kalian presentasi atau mungkin kalau, setelah 1 jam presentasi kalian bisa istirahat dulu ya, sekitar 10 menit, lalu balik lagi, presentasi, lalu kalian bisa menyelesaikan presentasi, kelompok kedua ya, sorry, bisa menyelesaikan presentasi dulu, lalu yang terakhir sesi tanya jawab ya. Oke, untuk rekaman juga ada yang bisa merekam ya hari ini? Iya Pak, Sepertinya ada sudah. ya? Oke. Oke, kita mulai saja ya presentasi dari kelompok kedua, modul yang ketiga. Silahkan untuk kelompoknya untuk ambil alih. Baik, terima kasih Pak Peri. Izin share. Ya, silahkan di-share. Asep. Iya Pak. Maaf sebelumnya apa sudah masuk? Ya, sudah masuk. Jawabannya Sudah, sudah Kak. masuk. Oke. Tapi PPT-nya belum dibuka ya? Belum tampil. Belum tampil. Ya. PPT apa PDF? Sudah masuk Pak? Masih loading kayaknya, Kak. Masih loading. Ya, belum keluar ya? Iya, barusan udah diklik kan? Sudah diklik. Tampilannya masih di dokumen. Masih di dokumen? Iya. Iya, Coba diulang tampilannya lagi. masih. Coba Asep dimatikan dulu share screen-nya. Boleh Pak, saya coba lagi. Di-share. Oke, sekarang masuk. Sudah masuk kan? Ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih pada Pak Peri. Terima kasih juga pada rekan-rekan semuanya yang sudah datang di kelas ini. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 2. Saya sendiri adalah Asep. Kemudian ada Kak Husnul, ada Kak Linda, ada Kak Hikmah Arfiti, dan ada Kak Uun. Pada kesempatan hari ini, kami akan mencoba untuk mempresentasikan modul 3 tentang pengelolaan modal kerja. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk presentasi pertama, saya berikan kepada Kak Hikmah Arfiti, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Asep. Presentasi pembahasan pertama oleh saya, kita bahas kegiatan belajar 1 tentang pengelolaan aset lancar. Next, Kak. Oke, di sini dijelaskan yang pertama A, beberapa terminologi modal kerja. Nomor 1, ada modal kerja, kadang disebut sebagai modal kerja bruto, menunjukkan aset lancar yang digunakan untuk operasi perusahaan. Yang kedua, modal kerja neto merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar.
Nomor 3, ada modal kerja operasi neto menunjukkan penentuan kebijakan modal kerja tersebut dan melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang nomor 4, ada kebijakan modal kerja, merupakan selisih antara aset lancar operasi dengan kewajiban lancar yang tidak menimbulkan beban bunga. Dalam modul 1, istilah ini yang disebut sebagai Net Operating Working Capital atau NOWC. Nomor 5, ada manajemen modal kerja, menunjukkan kebijakan untuk menentukan berapa banyak masing-masing komponen aset lancar yang seharusnya dimiliki dan bagaimana membiayainya. Seperti itu. Next ya, Kak. Oke. B, siklus konversi kas. Siklus konversi kas atau SKK atau Cash Conversional Cycle. Contoh penghitungan SKK dengan menggunakan contoh PT Distribusi Jaya atau DJ pada modul 2 pada tahun 2015 periode konversi 30 hari. Jadi ini di modul 2 udah dijelasin ya teman-teman kemarin sama Kak Afi. Yang pertama nomor 1 kita mulai dari penghitungan periode konversi persediaan atau PKP. PKH sama dengan persediaan dibagi penjualan per hari. Sama dengan persediaan per penjualan per 360 hari. Sama dengan 160 dibagi 1.600 dibagi 360 hari. Jadi sama dengan 38 hari. Jadi 360 ini hari dalam 1 tahun ya teman-teman, sesuai sama yang ada di modul penghitungannya adalah 360. Yang nomor 2, berikutnya penghitungan periode pengumpulan piutang atau PPP. PPP sama dengan piutang dibagi penjualan per hari. Piutang dibagi penjualan dibagi 360. Sama dengan 125 dibagi 1.500 dibagi 360. Sama dengan 30 hari. Yang nomor 3, terakhir dihitung periode pembayaran hutang dagang atau PPHD. PPHD sama dengan hutang dagang dibagi harga pokok per hari sama dengan hutang dagang per harga per 360 hari. Sama dengan 140 dibagi 1.200 dibagi 360 hari. Jadi 42 hari ya teman-teman. Sebagai alternatif untuk perhitungan PKP bisa digunakan harga pokok penjualan atau HPP dan bukan penjualan. Penghitungan PKP sebagai berikut. PKP sama dengan persediaan dibagi HPP per hari, sama dengan persediaan dibagi HPP dibagi 360 hari, sama dengan 160 dibagi 1.200 per 360 hari, sama dengan 48 hari. Dengan demikian, siklus konversi kas atau SKK yang terjadi pada tahun 2015 sama dengan 38 ditambah 30 dikurang 42 sama dengan 26 hari. Jadi 38 ini dihasilkan dari PKH ya teman-teman. PKH sedangkan 30-nya dari PPP dikurang dengan 42 hasil dari PPHD. Jadi 26 hari. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next Kak. Arfi, saya tambahkan sedikit Iya, boleh Pak. di slide yang sebelumnya lagi. Iya, ini modal. Ini beberapa istilahnya beberapa istilah ya, beberapa istilah di dalam modal kerja ya. Jadi dibagi berbagai 5 macam di sini ya, modal kerja neto, operasi neto, kebijakan modal kerja, dan manajemen modal kerja. Kalau kalian ingat lagi pengantar akuntansi, ya, kalau dulu pernah ambil kelasnya. Nah, itu kan yang sebelah kiri kan aktiva ya, kalau kalian ingat sebelah kiri itu aktiva atau aset ya.
Nah, Iya. sebelah kanan di neraca, di laporan neraca itu kiri aktiva, yang kanan itu modal. Lalu ada atau ekuitas Ekuitas. ya, ekuitas plus utang atau debt Oh, ya. Nah, itu kalau ditotalkan yang aktiva itu sama dengan yang modal plus utang ya. Nah, ini kita hanya bahas yang di modal ya, yang ada di modal saja atau ekuitas di sini ya. Jadi ekuitas itu yang istilahnya uang yang modal dimiliki pribadi. oleh ya uang pribadi yang ya, Masuk. ya oleh perusahaan untuk operasi ya, untuk operasi di perusahaannya ya. Untuk sebenarnya untuk segala macam ya, untuk segala macamnya. Selain operasi juga untuk investasi ya, untuk kegiatan pendanaan juga ya. Nah, di Iya. sini ada modal. Yang pertama modal kerja kan, kadang disebut modal kerja bruto, aset lancar yang digunakan untuk operasi perusahaan. Jadi dia istilahnya sama dengan aset lancar yang digunakan untuk operasi di sini ya. Lalu yang neto itu selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Eh, Lalu modal kerja operasi neto di sini yang khusus untuk kegiatan operasi gitu kan ya. Lalu Iya. kebijakan modal kerja di sini ya ada istilah nanti NOWC di sini ya. NOWC ini kalau bahasa Inggrisnya itu selisih aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Ya, kewajiban lancar ini apa Pak? Ya tadi utang. Ya, utang yang akan dibayar ya. Lancar. Iya. Lalu apa sih ini kenapa kok kita lebih banyak ngomong tentang modal lancar atau aset lancar di sini, lalu ada kewajiban lancar ya. Nah, ini untuk jangka waktu yang pendek ya. Aset lancar lalu kewajiban lancar di sini itu untuk jangka waktu yang pendek. Jadi sebenarnya untuk istilahnya untuk pengambilan keputusan jangka pendek ya, kita harus meninjau yang lancar ya, kewajiban atau aset lancar ya. Untuk jangka panjang kita biasanya meninjau yang aset tetap atau kewajiban tetap itu. Lalu manajemen modal kerja di sini ya, saya rasa bisa di skip ini. Lalu ke slide berikutnya. Ya, ini sebenarnya kenapa panjang sekali gitu kan, ada 1, 2, 3 step gitu atau 1, 2, 3 langkah di sini untuk menghitung siklus konversi kas di sini. Sebenarnya apa ya, tadi kan modal ya, kalau kalian ingat lagi di aset itu ada kas ya atau cash. Nah, em, kita SKK ini digunakan untuk apa? Jadi kita bisa istilahnya mengira-ngira di sini ya. Oh, kas yang kita punya ini lalu kita gunakan untuk kegiatan operasi. Kira-kira dia siklusnya ya, satu siklus itu memakan berapa hari seperti itu ya. Jadi di sini perhitungannya seperti tadi yang Arfi tadi jelaskan ya, harus kita hitung dulu perhitungan konversi persediaan dulu ya. Lalu yang kedua pengumpulan piutangnya ya. Piutang juga soalnya piutang kan ngefek ke kas juga ke jangka waktu siklusnya konversi kas ini ya. Lalu pembayaran utang dagang ini juga ya, juga pengaruh juga selain persediaan ya. Lalu kalian bisa ikutin aja ya langkahnya, lalu kalian total semua ya. Kalian total semua, cuma ada satu yang untuk PPHD yang dikurangi ya. Kenapa harus dikurangin? Dihitung periode pembayaran hutang dagang. Di sini pembayaran, jadi agak beda ya, ini minus gitu pembayaran. Kalau yang kita yang satu dan kedua ini kan persediaan itu kita plus Persediaan. ya. Jadi ada tambahan istilahnya tambahan waktu untuk siklus konversi kasnya. Lalu juga periode pengumpulan piutangnya juga
kita lagi mengumpulkan piutang, jadi itu juga sebagai tambahan 30 hari. Lalu pembayaran hutangnya di sini kita harus minuskan, kita harus kurangi. Jadi total 26 hari ya untuk satu siklus konversi kas. Ya. Oke, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, saya lanjutkan ya. Terima kasih pada Pak Ferry untuk penjelasannya. Untuk yang saya ada siklus konversi kas dan model kerja operasi neto. Apa hubungannya siklus konversi kas atau SKK dan modal kerja operasi neto atau MKON? Apabila SKK makin lama, maka MKON akan makin besar. Maka total operating capital atau TOC makin besar karena TOC sama dengan NOWC atau Net Operating Working Capital ditambah aset tetap neto. Jadi untuk mengilustrasikan masalah tersebut kita gunakan contoh PT DJ yang memiliki SKK pada tahun 2015 adalah 26 hari. Seandainya perusahaan memperpendek PKP yang dihitung berdasarkan penjualan menjadi 32 hari, maka persediaan akan turun menjadi sebagai berikut ya. 32 sama dengan persediaan dibagi 1.500 dibagi 360 hari. Sama dengan persediaan dibagi 4,1667. Jadi persediaan sama dengan Rp133 jika dibulatkan ya menjadi 133. 133 itu dari mana? Jadi 133 itu hasil dari 32 dibagi dikali 4,1667 ya. Kalau dibulatkan jadi 133. Seperti itu. Oke, next Kak. Mungkin sebelumnya bisa dibandingkan dengan yang tadi ya. Yang slide sebelumnya. Yang ini Pak. Iya. Yang Pak. Jadi ada yang diubah ya di sini. Iya, 26 ya tadi. Apabila jadi 20. Ya. Hasilnya ya Pak, yang 26 hari ya Pak. Coba Kak Ya, yang ini cek Kak. SKK jadi 26. Sebelumnya kan 26 hari kita pakai SKK 26 hari. Lalu ada perubahan di mana? Penjualan tadi ada ya? Oh iya, 30. Jadi 32 hari. Penjualannya sama ya 1.500. Sama Pak, Penjualannya 1.500 sama ya. Sama. Cuma PKH-nya aja diubah harinya. menjadi ya 30 berapa? Ya slide berikutnya. Dari 38 hari menjadi 32 hari ya di sini. Perbedaannya iya Pak. Iya. Jadi persediaan ini kalau misalnya kita butuh hari yang lebih sedikit, persediaannya juga lebih sedikit. Lebih sedikit ya di sini, lebih kecil angkanya daripada yang tadi. Iya. Oke, bisa dilanjutkan. Iya Pak. Selanjutnya, oke. Karena itu, NOWC pada tahun 2015 sama dengan dalam kurung 45 ditambah 125 ditambah 133. Dikurang 140 ditambah 5 sama dengan 158 miliar. Dengan demikian, operating capital sama dengan 158 ditambah 295 sama dengan 453 miliar. Turun menjadi 480 miliar ketika persediaan masih 160 miliar. Kalau EBIT tahun 2015 tidak berubah yaitu 13,75%, maka penghitungan EVA akan nampak sebagai berikut. Di sini dijelaskan
EBIT-nya 100 miliar, sedangkan tarif pajak penghasilannya 25%, NOPAT sama dengan EBIT dikurang pajak 75 miliar, kapital yang disediakan oleh para pemodal 453 miliar, biaya modal setelah pajak 13,75%, biaya modal dalam rupiah 62 miliar, EVA sama dengan NOPAT dikurang biaya modal sama dengan 13 miliar. Maka EVA naik dari 9 miliar, bisa dilihat ya di halaman 2.17 di modul, menjadi 13 miliar karena berhasil memperkecil SKK. Seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit tadi, mungkin belum terlalu dijelaskan ya tadi, EVA itu apa, NOPAT apa, EBIT itu apa ya. Kalau EBIT kalian sudah belajar ya, gitu ya. Kalau EBIT kalian sudah belajar earning before tax, jadi penghasilan kalau di Sebelum. income statement apa ya, statement bahasa Indonesianya, laporan penghasilan ya, laporan pendapatan gitu ya. Jadi kalau di situ di laporan itu EBIT itu posisinya di sebelum pajak ya. Jadi dia setelah operasi pasti udah dipotong dengan biaya atau cost operasi, lalu kalian dapat penghasilan sebelum bunga ya. Lalu dipotong dengan bunga lagi, lalu dipotong dengan terakhir dengan pajak di sini ya. Lalu kalian dapat EBIT di sini. Nah, EVA itu apa? EVA itu economic value added ya. EVA itu economic value added. Ya. Yeah. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia kan ya, jadi ada nilai yang bisa ditambahkan ya, yang secara ekonomis. Ya. Otomatis semakin besar EVA juga semakin bagus. Ya, semakin besar EVA di sini juga semakin bagus. Lalu ada NOPAT ya, net operating after tax. Ya. Di sini NOPAT juga juga menentukan nilai EVA. Jadi semakin besar NOPAT-nya, EVA-nya juga semakin besar, semakin tinggi. Seperti itu. Lalu ini perhitungannya bagaimana kalau EBIT? Kalau misalnya ada yang masih bingung perhitungannya dari mana ini Pak? Kalian bisa lihat EBIT di sini di tabel EBIT misalnya 100 miliar, lalu ada tarif pajak penghasilan kan 25% di sini. pajaknya ya. Jadi kalian harus cara menghitung NOPAT-nya atau penghasilan bersih setelah pajak ini bagaimana Pak? Ya, jadi kalian hitung pajaknya dulu 25% kali 100 kan seperti itu. Lalu kalian kurangin 100 miliar itu dengan 25 miliar kan. Ya. 25% kali 100 miliar kan 25 miliar. Jadi 100 kurangi 25 kita dapat NOPAT-nya 75 miliar. Nah, itu NOPAT sudah dapat ya. Lalu yang berikutnya kita perlu biaya modal di sini. Ya, biaya modal kapital ya di sini. Kapital yang disediakan oleh para pemodalnya diketahui 453 miliar. Ya. Lalu ada biaya modal setelah pajak di sini 13,75% ya di sini. Oke. Ya. Lalu biaya modal dalam rupiah ini bagaimana? Yang dua ini diketahui ya, kapital yang disediakan oleh pemodal dan biaya modal setelah pajak dalam persen ini diketahui ya, dua-dua ini. Jadi bukan dari hasil perhitungan. Lalu kalian bisa hitung biaya modal dalam rupiah itu. Biaya modalnya bagaimana menghitungnya ya? Kalian kalikan aja persentase ini, biaya modal setelah pajak dikali kapital yang disediakan oleh pemodal. Kalian dapat 62 miliar gitu kan. Lalu kalian bisa menghitung EVA-nya. 4 dikurangin biaya modal gitu. 13 miliar. Oke. Bisa dilanjutkan
Ya, Pak. Terima kasih penjelasannya. Next, yang D ada pengelolaan komponen-komponen aset lancar. Nomor 1, manajemen kas. Kas sering disebut sebagai non-earning asset atau aset yang tidak menghasilkan. Kalaupun memberikan hasil, maka tingkat keuntungan yang dihasilkan rendah sekali. Motif-motif transaksi dan berjaga-jaga merupakan alasan-alasan utama mengapa perusahaan memiliki kas. Yaitu yang pertama ada sebagai alat manajemen kas yang utama atau anggaran kas. Untuk mempercepat pengumpulan atau pemanfaatan kas dan mengendalikan pengeluaran dan untuk menginvestasi pada sekuritas. Mengapa perusahaan memiliki kas atau setara kas? Menurut Brigham and Houston pada tahun 2004 mengidentifikasikan alasan-alasan memiliki kas, yaitu sebagai transaksi, sebagai compensating balance, untuk berjaga-jaga, dan spekulasi. Ya, Udah ya, ini Kak? alasan-alasannya akan dijelaskan berikutnya atau slide berikutnya atau Alasan ya memiliki kas. alasan-alasan ini transaksi, compensating balance untuk berjaga-jaga dan spekulasi ini. Ada nggak sih? Bentar, Kak. Coba Soalnya yang di soalnya yang slide slide selanjutnya. berikutnya. Coba Kak, slide selanjutnya, Kak. Oh, nggak ada ya? Oh iya, cuman ini doang, Pak. Nggak dijelaskan detailnya, Pak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu atau Pengertian masing-masing ini ya, Pak. Transaksi, iya, compensating balance ya. apa ini? Transaksi, compensating balance untuk berjaga-jaga lalu spekulasi. Mengapa perusahaan memiliki kas atau setara kas? Alasan-alasan Ya, kenapa sih memiliki kas. perusahaan itu perlu kas? Kenapa sih kita, ya nggak usah perusahaan, Iya, kita pun perlu sama iya. juga ya. Mengapa kita Iya. juga perlu kas? Jadi yang pertama itu ada transaksi ya, Pak. Namanya perusahaan itu kan pasti ada yang namanya jual beli dan itu pasti membutuhkan dana atau uang gitu ya. Nah, makanya untuk misalkan untuk membeli suatu apa ya, bahan baku gitu kan, maka dalam perusahaan tersebut harus memiliki kas gitu ya untuk, transaksi. Seperti itu bukan, Pak? Iya, untuk kegiatan operasinya ya, untuk menunjang kegiatan operasi. Jadi ya namanya kita ada vendor ya kan, ada supplier yang mensuplai barangnya, istilahnya materialnya kan. Nah itu kalian juga harus bayarnya juga pakai kas. Ya kalau nggak ada uang kan, nggak ada uang yang cair gitu kan, ya kalian nggak bisa bayar itu kan, seperti itu. Ini yang paling simpel ya, ya Mhm. untuk mendanai kegiatan operasi ya, untuk transaksi istilahnya kan. Ya. Yang kedua Oke. compensating balance. Ini apa? Compensating balance. Bentar, Pak. Apa ya? Kalau di bahasa Indonesia kan Di modul ada nggak ya? bentar. Buka ini dulu, Pak. Atau mungkin boleh dibantu sama kelompok saya, Pak? Ada yang bisa menjawab? Boleh. Boleh. Compensating balance Ya, itu bisa silakan. dikatakan juga saldo kompensasi ya, Pak. Secara umum biasanya berupa persentase dari total pinjaman. Dana atau saldo yang tersebut disimpan dalam akun simpanan seperti tabungan atau rekening giro, sertifikat deposito atau rekening penyimpanan lainnya. Ini sama seperti buat jangka panjang ya, Pak, kalau tidak salah. Penyimpanan jangka panjang. Compensating balance ini. Depositonya memang untuk jangka panjang. Tapi Iya. untuk di sini compensating balance ini untuk kas sendiri ya untuk jangka pendek ya, bukan untuk jangka panjang kas ini. Jangka pendek. Ya, jangka pendek. Ya. Oh iya. Kalau deposito bisa jangka panjang. Tapi kalau kita ngomong kas, misalnya kasnya kita simpan di deposito, kita juga nggak bisa ngomong dia untuk jangka panjang.
Jadi Atau lebih ke arah mungkin juga sana. Pak, Karena kas termasuk aset lancar ya. Kalau kalian iya, bedah lagi lancar. di mana, di neraca kan. Di neraca itu kalian bedah lagi di aset, itu ada dibagi dua, aset tetap sama aset lancar. Kas itu di dalamnya aset lancar, yang kalian harus waktu-waktu juga sebenarnya bisa dicairkan, jangan sampai terlalu kelamaan. Ya. Nah, ini Iya. compensating balance itu artinya apa, Pak? Jadi kalian harus ninjau lagi itu apa neraca. Ya. Ingat-ingat kalau neraca yang kiri aktiva harus sama dengan yang kanan utang sama modal sendiri kan. Dijumlahkan utang sama modal sendiri, dijumlahkan harus sama dengan aktiva atau aset kan gitu. Jadi kalian harus istilahnya balance. Nah ini artinya balance gitu, seimbang antara yang kiri dengan kanan. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada aset, kira-kira nggak ada aset lancar atau nggak ada kas, kira-kira asetnya kan totalnya semakin kecil kan. Kalau asetnya semakin kecil, otomatis kalian yang di kanannya utang dan modal sendiri juga makin kecil seperti itu kan. Kalau makin kecil kan jadi gimana? Kalau makin kecil kalian juga kesulitan untuk melakukan operasi kan. Utang juga nggak bisa gitu kan. Karena keterbatasan yang kiri itu harus misalnya kalian bisa tulis 200 tapi asetnya totalnya cuma 100 sekarang. Ya. Jadi kalian sekarang untuk fleksibilitas buat utang ataupun kita menyediakan dana gitu ya, dana sendiri gitu, ekuitas sendiri gitu, itu susah. Jadi harus ada istilahnya harus ada kas di sini ya, harus ada uang lancar. Istilahnya kita taruh aja kas ini sebagai tambahan aktiva atau aset supaya kita kegiatan yang kanan neraca itu utang dan ekuitas itu bisa lebih lancar ya, bisa kita bisa kita usahakan gitu. Nah, jadi itu artinya ya compensating balance. Lalu yang ketiga berjaga-jaga. Ini gampang. Iya. Berjaga. Ya. Untuk kita sendiri juga perlu cash ya, perlu kas buat jaga-jaga. Nggak mungkin ya kalian saya kerja jauh-jauh di luar negeri, lalu kalian setorkan uang kalian semua ke keluarga gitu ya. Itu harus hati-hati juga. Ya, kalian sendiri harus pegang kas. Hati-hati juga ya itu. Kalian harus pegang kas untuk apa? Ya bukan nggak sayang keluarga juga. Gitu. Bukan nggak sayang keluarga, tapi kalian harus buat diri sendiri juga harus cukup. Ya, tiba-tiba kalian sakit, ya kan? Tiba-tiba kalian sakit harus ke rumah sakit, bayar uang dokter, bayar uang obat dan lain-lain. Ya, kita juga nggak tahu. Tiba-tiba kita ya maaf misalnya kecelakaan atau apa juga kita juga nggak tahu gitu kan. Ya. Nah itu untuk istilahnya harus ada uang di sini untuk berjaga-jaga gitu. Ya. Sama juga perusahaan juga sama. Kalau misalnya nggak ada kas, tiba-tiba ada istilahnya pabriknya kebakaran. Ya. Kecelakaan kerja misalnya karyawannya ada yang meninggal. Ya. Itu kan kita nggak pernah masukkan di budget ya, kita nggak pernah masukkan di istilahnya anggaran seperti itu ya. Iya, jarang kita masukkan ke anggaran. Ya ada lah, tapi belum tentu nilainya sama gitu ya, sesuai dengan anggarannya. Tiba-tiba membengkak seperti itu. Ya itu kita perlu kas. Ya, tiba-tiba waktu itu ada kecelakaan, tiba-tiba waktu itu ada kebakaran, kantornya kebakaran. Ya kita akhirnya bisa pakai kas itu ya. Itu harus liquid ya, harus lancar. Ya. Jadi sewaktu-waktu kita bisa ambil ya, deposito kita juga sebenarnya ditahan gitu. Sebenarnya deposito banyak pilihan sih. Ya. Kalian bisa tahan 3 bulan. Kalau di Indonesia di beberapa bank kalian 3 bulan tabung bisa ambil ya. 6 bulan ada pilihannya.
kalau nggak salah waktu dulu saya masukkan deposito di Indo. Sekarang sudah di Taiwan juga susah sih sebenarnya. Nggak masukin deposito lagi di Indo. Tapi dulu saya ingat ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ya 2 tahun, 3 tahun. Nah itu bunganya semakin lama, itu bunganya semakin besar. Ya. Nah itu kalian kalau misalnya ya bisa jangka panjang Pak, 3 tahun deposito. Tapi untuk yang kas di sini jangan kalian taruh di yang 3 tahun. Ya. Bisa nggak 3 tahun itu diambil? Sebenarnya bisa kalau deposito. Ya. Deposito Kena kalian penalti, bisa Pak. ambil. Iya, tapi kena penalti. Benar kata Asep. Ya. Di tengah-tengah ya kena penalti gitu. Soalnya nggak sesuai dengan yang rencanakan sebelumnya kan. Rencanakan banknya sebelumnya. Ya itu. Jadi harus istilahnya liquid. Jadi kita suatu saat bisa ambil. Begitu kita gunakan untuk jangka-jangka. Yang keempat ini spekulasi ya. Ya, Iya, untuk spekulasi. spekulasi. Ini pengertiannya gimana? Ada yang tahu? Kak Arfi, Spekulasi itu apa ya? untuk Kayak memperoleh kegiatan. keuntungan tawaran pembelian bahan dengan harga yang lebih murah, Pak. Iya. Iya. Jadi bisa kayak Ya. menjual itu ya, kegiatan jual aset gitu sama ya Pak, kayak beli saham gitu ya Pak ya? Iya. Lebih ke Ya, gambling jadi juga ya sih, Pak. Nggak kenapa? tahu, properti Lebih gitu. ke kayak gambling juga. Ya ada sedikit ya namanya trading ya, namanya jangka pendek ya, otomatis bukan investasi gitu loh. Jangka pendek kita masukkan ke trading ada sedikit gamblingnya, itu spekulasi lah seperti itu ya. Jadi banyak ya kalau di akuntansi kalian itu bisa ubah-ubah ya. Kalau jadi kalian jadi misalnya yang manajer akuntansi di perusahaan nanti. Nah, itu banyak yang kalian bisa ubah-ubah, bisa kalian spekulasi, bisa kalian manipulasi ya. Itu supaya istilahnya untuk keuntungan perusahaan. Ya, untuk keuntungan perusahaan. Ya, banyak hal yang kalian bisa ubah di laporan keuangan akuntansi dan macam-macam itu. Ya. So, banyak perusahaan juga istilahnya bukan menghindari pajak ya. Jadi kalian kalau misalnya orang akuntansi biasanya pintar-pintar banget sih untuk meminimalisasi pajak, bukan menghindari pajak. Jadi kita ubah-ubah atau kita istilahnya spekulasi di situ atau manipulasi sedikit gitu. Itu untuk apa? Misalnya meminimalisasi pengeluaran seperti itu. Meminimalisasi pengeluaran perusahaan seperti itu. Jadi spekulasi di sini. Termasuk kas ya, termasuk kas ini kalian istilahnya bukan kita catatnya beda sama kenyataannya, bukan seperti itu ya. Tapi kita bisa ubah kenyataannya itu, akhirnya kita di laporan hanya melaporkan seperti itu gitu loh ya, hanya melaporkan misalnya kita ubah di kenyataannya jadi 100 misalnya kasnya, lalu kita ya catatnya 100 kan seperti itu. Jadi bukan di kenyataan sama di laporannya beda, bukan ya. Jadi itu spekulasi ya, ada sedikit-sedikit spekulasi seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan. Iya. Oke, makasih atas penjelasannya Pak Ferry. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Uun Kuniri. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Uun. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Ferry, selamat pagi teman-teman semua. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada pengelolaan persediaan. Perusahaan memiliki persediaan dengan maksud untuk menjaga kelancaran operasinya. Bagi manajemen keuangan, kita perlu memahami dampak penggunaan suatu kebijakan persediaan terhadap aspek keuangan, yaitu untuk beberapa sistem pengawasan persediaan, jumlah persediaan dikaitkan dengan variabel tertentu.
Misalnya, perusahaan menetapkan bahwa persediaan barang jadi rata-rata akan sebesar 1 bulan penjualan. Dengan demikian, apabila penjualan meningkat, rata-rata persediaan juga akan meningkat. Selanjutnya, untuk kaitan pengelolaan persediaan dengan manajemen keuangan. Apabila perusahaan mengelola persediaan dengan dikaitkan pada faktor tertentu, yaitu misal untuk produksi atau penjualan. Next. Slide selanjutnya. Contoh pada modul kita bisa melihat di sini juga di slide ini kita bisa melihat contoh perusahaan menentukan bahwa persediaan barang jadi sebesar setengah bulan penjualan. Apabila penjualan dalam 1 tahun sebesar 48 miliar, maka persediaan akan sebesar 48 miliar dibagi 24 menjadi 2 miliar. Apabila penjualan meningkat menjadi 60 miliar atau naik jadi 25%, maka persediaan akan naik menjadi 60 miliar dibagi 24 menjadi 2,5 miliar atau naik jadi 25%. Nah, 24 ini didapat dari penjualan dalam 1 tahun karena 1 tahun itu kan ada 12 bulan dan di sini tertera ada setengah bulan penjualan keterangannya. Next. Kemudian ada pengelolaan piutang. Analisis ekonomi terhadap piutang. 1. Penjualan kredit tanpa diskon. Di sini kita bisa melihat contoh dalam tabel 32. Ada analisis penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai. Manfaatnya, tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Di sini tertera 1 miliar 50 juta dikurangi 800 juta dikali 15%, hasilnya 37,50 juta. Di keterangannya ada pengorbanan, perputaran piutang sama dengan 360 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 dikali dalam 1 tahun. Rata-rata piutang adalah 1 miliar 50 dibagi 6 sama dengan 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut yaitu 175 juta dikali 85% menjadi 148,75 juta. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang yaitu 148,75 juta dikali 0,16. Dan hasilnya yaitu 23,80 juta dan ini menjadi minus. Kemudian dalam keterangan kita bisa melihat tambahan manfaat bersih menjadi 13,70 juta. Mohon maaf, mungkin ada tambahan atau penjelasan dari Pak Ferry. Iya. Ini manfaat ya, ini di tabel aja ya, penjualan kredit tanpa diskon. Jadi di sini ada manfaatnya kan, tambahan keuntungan karena tambahan penjualan itu. Jadi kalian bisa hitung dari berapa persen kan itu ya. Saya rasa sudah jelas tadi yang sudah dijelaskan Uun kan. Ini diketahui semua ya, semuanya diketahui. Yang 1050, lalu 800 ini juga semuanya diketahui. Lalu 15% juga diketahui. Jadi kalian masukkan aja, kalian dapat manfaatnya berapa. Lalu pengorbanan piutang. Di sini piutang, ingat lagi ya, kalian kalau dulu belajar pengantar akuntansi, piutang sama utang itu beda. Ya, hati-hati. Piutang sama kas ya, Pak. piutang termasuk kas ya. Jadi ada beda ya piutang sama utang. Apa konsepnya apa yang bedakan? Yang pertama yang utang itu kita yang berutang. Masuknya kemana kalau kita yang berutang ya? Kita masuk ke utang yang sebelah kanan neraca kan. Kredit. Ya.
utang ditambah dengan misalnya modal, ya kan, di total itu kan. Nah, itu kalau utang. Ya. Kalau piutang itu apa? Kita yang meminjamkan uang, itu namanya piutang. Jadi kita yang meminjamkan uang ke perusahaan lain atau pihak lain, nggak hanya perusahaan mungkin ya, bisa aja ke suatu pihak tertentu. Terus kita yang meminjamkan uang kita. Jadi kita punya sebenarnya itu uang kita ya, ditambah sama bunganya kan, seperti itu kan. Ya, ditambah dengan bunganya nanti ya, gitu ya. Jadi di sini ngefek juga ya, otomatis ngefek ke kasnya kita. Kalau kita punya kas, kita pinjamkan ke orang lain kan ya, mengurangin kas kita seperti itu ya. Dia mengurangi kas kita sebenarnya ya. Jadi kalian bisa hitung di sini kan pengorbanan kas. Ya istilah kita mengorbankan kas kita untuk meminjamkan kas itu, uang kita itu ke orang lain. Gitu. Kita bisa hitung dengan apa? Di sini bisa perputaran piutangnya berapa. Ya. Lalu ya kalau di akuntansi atau manajemen keuangan 1 tahun 360 hari. Kalian ingat-ingat itu. Kan kadang 365 Pak atau 360 ya, dibulatkan aja. Ya. Saya nggak suka kalau apa koma-koma gitu kan. Angkanya banyak koma nggak suka ya. Jadi 360 hari lalu kita bagi dengan ini 60 hari ya, 2 bulan. 60 hari ya, 2 bulan sama dengan 6 kali dalam 1 tahun di situ. Terus lalu ya dapatnya 6 kali. Jadi 1 kali piutang mungkin dibalikannya 2 bulan kan ya. Kalian pinjamkan uang kalian lalu baliknya itu 2 bulan. Mereka mengembalikan utangnya itu 2 bulan. Jadi kira-kira kalian dalam setahun itu bisa ngutangin berapa gitu kan. Kalian bisa kasih utang ke orang lain itu berapa kali. Di sini 6 kali dalam 1 tahun. Jadi rata-rata dari total piutang 1 tahun itu 1050 itu ya. Kalian bagi 6 kali, kalian pinjamkan uang ke orang lain. Jadi kalian sekali pinjamkan orang itu 175 juta. Lalu ada beberapa di sini dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut. Di sini 85%-nya. Ya, kalian bisa hitung di situ. Lalu kalikan dengan biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang. Jadi biaya dana tambahan ini 0,16 di situ ya. Ini biaya tambahan. Jadi nanti kalian dapatkan 23 juta di situ. Ya, itu jadi minus di sini kan. Jadi soalnya kalian mengorbankan kas kalian, keluarkan kas kalian, jadi di situ minus. Jadi tambahan manfaat bersihnya itu berapa di sini? Ternyata kalian dari pinjamkan uang ke orang lain, kalian dapat 13 juta di situ. Yang atas, yang manfaat, di kolom manfaat itu 15% ini apa Pak? 15% ini bunganya. Ya. 15% ini bunganya. Jadi kalian yang atas 37,50 juta itu bunganya. Ya, manfaatnya kalian pinjamkan ke orang lain itu apa? Ya kalian dapat bunganya gitu kan, dapat untung bunganya. Ya 37,5. Tapi ternyata untuk mengutangin orang lain itu juga kita harus punya biaya. Ya kita pribadi aja sendiri aja kalau kita ngutangin orang lain bisa ada biaya kok. Apa Pak biayanya? Ya mungkin orang lain itu datang ke rumah kalian, bertamu. Sekalian otomatis kan bikinin minuman misalnya, bikinin kopi. Ongkir transfer Mas biasanya. Iya, ongkos kirim transfer juga bank kan ya. Apalagi kalau banknya beda. Ya itu kan istilahnya ada ongkos-ongkos kecil-kecil itu kalian harus kurangin dari
bunga yang kalian dapat seperti itu. Apalagi perusahaan yang istilahnya perusahaan yang total Pensiun. angkanya itu besar banget 350 juta di sini kan. Ini aja ongkosnya yang ditanggung atau biaya yang ditanggung aja 23 juta. Dan besar banget gitu loh. Ya, apalagi ya ini ya, bagi perusahaan seperti itu. Jadi harus dikurangi ya. Itu agar kalian dapat kira-kira nanti manfaat bersihnya itu berapa. Kalian pinjamin orang itu kalian dapat untung berapa. Oke, bisa dilanjutkan. Atau mungkin kalian boleh istirahat dulu 10 menit. Ya, Atau boleh, nggak Pak. istirahat. Boleh, Nggak Pak. usah. Ya, Terima ya kasih. oke lah kalian istirahat dulu ya 10 menit. Saya juga harus siap-siap juga ini. Mungkin kalau nanti ini, tadi saya juga bilang kan kalau 1 jam yang pertama ini bisa open mikrofon. Tapi nggak tahu nanti kalau 1 jam berikutnya bisa nggak. Kalau bisa, Nanti ya diserahkan saya sama Kak Ibu. Kak Ut ya, Pak iya. ya? Ya. Jadi setelah istirahat, tolong ya Uut buat koordinir ya. Dipersilakan Siap. untuk lanjut presentasi seperti itu. Oke, Siap. bisa dulu 10 menit. Mas Asep tolong ke slide berikutnya Mas Asep, jadi biar bisa siap-siap akunya. Udah ini kayaknya. Nah, ini wis stop, stay di sini. Udah. Nah, udah. Nanti Saya balik istirahat lagi dulu. lewat 5. Oke, teman-teman, kita nanti akan kembali ya dalam 5 menit ke depan. 10 menit ke depan. Terima kasih. Saya ambil dulu. Mas Asep ada nggak di sini? Mas? Ya, nggak ada pula. Ini kayaknya ada yang kurang apa gimana? Apa di modul kayak gini tulisannya? 9 kali rata-rata. Oh, ini nggak kelihatan. Perputaran piutang. 9 kali rata-rata piutang. Coba chat di grup aja, Kak. Oh, oke, siap. Kayaknya enggak deh, memang dari gambar modulnya kayak gini. 9 kali. Ini kan di bawah nih kayaknya nih terusannya. Oke, udah ini doang.
Halo. 5 menit lagi, Kak. Lewat 5 ya. Sudah jam 10:05 ini. Kak Uun, silahkan dilanjutkan presentasinya. Halo. Kak Uun. Panggilan kepada Kak Uun. Masih lagi makan. Silakan presentasi. Minum dulu Kak kalau mau minum. Kayak belum ready dia. Oke, Iya. udah mulai. Sudah. Belum kan ya? Udah lewat 5 Kak. Lanjut aja. Mulai. Oke, bisa dilanjutin. Lanjut ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali presentasinya. Penjualan secara kredit dengan diskon. Analisis penjualan kredit dengan diskon dibandingkan dengan tanpa diskon. Di sini kita bisa melihat ada manfaatnya, yaitu rata-rata periode pembayaran piutang.
Kok mantul ya kayaknya? Coba dilanjut, Kak. Oke. Rata-rata periode pembayaran piutang sama dengan 0,5 dikali 20. Ditambah 0,5 dikali 60 sama dengan 40 hari. Perputaran piutang sama dengan 360 dibagi 40 sama dengan 9 dikali rata-rata piutang sama dengan 1,050 dibagi 9 sama dengan hasilnya 116,67 juta. Rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang yaitu 116,67 juta dikali 85% sama dengan 99,17 juta. Kemudian ada penurunan biaya dana itu 148,75 juta dikurangi 99,7 juta dikali 16%. Dan hasilnya yaitu 7,93 juta. Selanjutnya ada pengorbanan. Diskon yang diberikan sama dengan 2% dikali 50% dikali 1.050 juta. Dan hasilnya ada 10,50 juta. Dan ini minus ya. Manfaat bersih hasilnya yaitu 2,50 juta. Lanjut ya. Lanjut ke slide berikutnya. Penjualan kredit dengan kemungkinan piutang tidak tertumpuk. Contohnya dalam tabel 34, analisis penjualan kredit tanpa diskon dan penjualan tunai. Dengan memperhatikan kemungkinan piutang tidak tertagih. Manfaat yaitu tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. Sama dengan 1.050 atau 1.050 juta dikurangi 800 juta dikali 15% sama dengan 37,50 juta. Selanjutnya kita bisa melihat ada beberapa pengorbanan. Di sini ada perputaran piutang 360 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 dikali rata-rata piutang sama dengan 1.050 juta dibagi 6. Hasilnya 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut yaitu 148,75 juta. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang yaitu 145 juta dikali 0,16. Hasilnya 23,80 juta. Kerugian karena penjualan tidak terbayar sama dengan 1% kali 1,050 juta. Hasilnya yaitu 10,50 juta. Jadi ada total tambahan biaya terakhir 34,30 juta. Dan ini merupakan minus juga. Tambahan manfaat bersih yaitu 3,20 juta. Teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya. Mungkin sudah cukup jelas ya. Dari tabel tersebut kayaknya sudah bisa melihat keterangannya dengan jelas ya. Lanjut Mas Asep. Baik, terima kasih Kak Uun atas presentasinya. Sekarang bagian saya yang mempresentasikan kegiatan belajar 2, yaitu pendanaan modal kerja. Yang A, berbagai alternatif. Kebijakan pendanaan aset lancar. 1, pendekatan maturity matching atau beberapa
ilmuwan menyebutnya hedging approach, pendekatan maturity matching ini. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendapatkan dana yang jangka waktunya sama untuk setiap umur jenis aset. Kesulitan penggunaan kebijakan maturity matching adalah memperkirakan jangka waktu atau schedule arus kas bersih dan schedule pembayaran utang. Bisa kita lihat di gambar 35 ini, pemenuhan kebutuhan dana kebijakan maturity matching. Kita bisa melihat ada 3 bagian. Yang pertama aktiva tetap, yang kedua aktiva lancar, dan yang ketiga adalah kebutuhan dana jangka pendek. Untuk aktiva tetap, biasanya kan di perusahaan seperti kekayaan tetap itu pabrik, bangunan, mobil, terus kendaraan, oke. Terus ke aktiva lancar, peralatan biasanya, peralatan-peralatan besar. Kemudian ada kebutuhan dana jangka pendek. Jadi dalam pendekatan ini, maturity matching ini, antara aktiva tetap dan aktiva lancar itu dibiayai dengan utang jangka panjang. Jadi 2 garis ini dibiayai dengan utang jangka panjang antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu ini yang bisa kita lihat di atas, kebutuhan dana jangka pendek, ini dibiayai dengan utang jangka pendek. Oke. Kenapa seperti ini? Ya, oke. Ada yang mau tanyakan? Halo, ada yang mau tanyakan? Atau mungkin kurang paham? Jelas Kak, jelas. Oke. Saya coba lanjut ya. Ya. Oke, untuk kebutuhan dana jangka pendek ini biasanya menggunakan utang jangka pendek. Kebutuhan dana jangka pendek menggunakan utang jangka pendek. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan pendekatan ini, mereka itu sangat hati-hati gitu dalam melakukan operasionalnya. Jadi ingat, untuk maturity matching ini, aktiva lancar dan aktiva tetap itu utangnya jangka panjang. Sedangkan untuk kebutuhan jangka pendeknya diambil dari utang jangka pendek. Oke, itu yang membedakan ya. Lanjut. Yang B, pendekatan konservatif. Pendekatan ini memberikan margin of safety yang cukup besar. Artinya, sebagian aktiva lancar bukan permanen, didanai dengan pendanaan jangka panjang, yaitu dengan utang jangka panjang, modal sendiri, dan pendanaan spontan. Semakin besar margin of safety ini, semakin konservatif kebijakan pendanaan yang dianut. Oke, kita bisa lihat di gambar 37 ini, sama seperti yang tadi di atas, ada aktiva tetap, ada aktiva lancar, dan pendanaan jangka pendek. Yang membedakannya adalah aktiva tetap dan setengah aktiva lancar dibiayai dengan utang jangka panjang. Aktiva tetap dan aktiva lancarnya setengahnya dibiayai dengan utang jangka panjang. Sedangkan setengahnya lagi aktiva tetap dan pendanaan jangka pendek menggunakan pendanaan atau utang jangka pendek. Ini tipe-tipe perusahaan yang menggunakan ini, yaitu perusahaan yang berani mengambil resiko. Kenapa? Karena tingkat kegagalan bayarnya pun tinggi gitu. Tapi tentu saja kalau misalkan high risk, high reward. Artinya resiko besar, pendapat pun pasti besar juga gitu earningnya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk gambar ini? Jadi perbedaannya sama yang tadi, sama yang ini sudah jelas kan? Oke, saya lanjut. Jelas, Kak. Oke, selanjutnya pendekatan agresif. Pendekatan agresif yaitu perusahaan berani menanggung risiko. Trade-off yang diharapkan adalah memperoleh probabilitas yang tinggi. Strategi ini mendanai sebagian kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Oh ya, maaf sebelumnya,
Yang ini yang pendekatan konservatif ini aktiva tetap, aktiva lancar, dan setengah pendanaan jangka pendek menggunakan utang jangka panjang. Maaf, kebalik. Aktiva tetap, aktiva lancar, dan setengah dari pendanaan jangka pendek ini menggunakan utang jangka panjang. Sedangkan setengah dari pendanaan jangka pendek ini menggunakan utang jangka pendek. Jadi aktiva tetap, aktiva lancar, sama setengah dari pendanaan jangka pendek ini. Coba lihat ke atas. Itu menggunakan aktiva tetap, aktiva lancar, dan setengah dari pendanaan jangka pendek menggunakan utang jangka panjang. Setengahnya lagi pendanaan jangka pendek menggunakan utang jangka pendek. Jadi ini sangat hati-hati. Maaf, saya keliru tadi, terbalik. Yang konservatif ini sangat hati-hati manajemennya. Oke, kebalikannya yang ini ada pendekatan agresif. Pendekatan agresif yaitu perusahaan berani menanggung risiko. Trade-off yang diharapkan adalah memperoleh profitabilitas yang tinggi. Strategi ini mendanai sebagian kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Oke, kalau yang ini seperti yang saya tadi utarakan, karena terbalik, aktiva tetap dengan setengah aktiva lancar itu menggunakan utang jangka panjang. Sedangkan setengahnya lagi antara aktiva lancar dengan pendanaan jangka pendek menggunakan utang jangka pendek. Jadi ini lebih agresif ya. Kebalikan dari konservatif, kalau konservatif tadi lebih hati-hati, kalau yang agresif ini lebih berani gitu mengambil risiko. Karena risiko tinggi, maka keberuntungannya juga bakal tinggi gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Untuk 3 pendekatan? Kalau tidak, saya lanjut. Halo? Ada yang mau Jelas, Kak. ditanyakan? Oke, terima Lanjut, kasih. Kak. Oke, selanjutnya B, jumlah modal kerja. Modal kerja diartikan sebagai dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk jangka waktu yang relatif pendek. Umumnya kurang dari 1 tahun. Penafsiran modal kerja ada 2 penafsiran. Yang pertama, modal kerja merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan perusahaan yang bersifat jangka pendek. Selanjutnya, modal kerja merupakan dana yang harus dicari pendanaannya secara aktif agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bersifat jangka pendek, ini seperti yang bisa kita lihat di sini. Pendanaan jangka pendek ini pada nomor 2. Pendanaan jangka pendek. Oke. Misalnya, suatu perusahaan dagang memperkirakan penjualan akan sebesar 12 miliar dalam 1 tahun. Persediaan barang dagangan ditentukan sebesar 1 bulan penjualan. Dan penjualan akan dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 2 bulan. Untuk berjaga-jaga, perusahaan menetapkan saldo kas sebesar 5% dari penjualan. Berapa modal kerja yang diperlukan perusahaan? Oke, sebelumnya kita cek untuk berjaga-jaga perusahaan menetapkan saldo kas sebesar 5% seperti yang KRP tadi utarakan, bahwa harus ada saldo kas sebesar 5% ya. Cara penghitungannya yaitu kas sama dengan 5% dikali 12 miliar. Jumlahnya 0,60 miliar. Piutang sama dengan penjualan dibagi perputaran piutang. Sama dengan 12 miliar dibagi 12 per 2. Sama dengan 2 miliar. Selanjutnya persediaan setengah dikali 12 miliar. Sama dengan 1 miliar. Bisa kita lihat, dijumlahkan antara kas, piutang, dan persediaan. Jumlahnya 0,60 ditambah 2 miliar ditambah 1 miliar. Totalnya adalah 3,60 miliar. Ini jelas banget ya.
perhitungannya. Oke, lanjut. Misalkan barang dagangan tersebut dibeli dari supplier secara kredit dengan jangka waktu 1 bulan, maka perusahaan akan mempunyai utang dagang sebesar 12 miliar, 12 dibagi 1 sama dengan 1 miliar. 12 dibagi 1. Kenapa 12 dibagi 1? Coba baca lagi. Supplier secara kredit dengan jangka waktu 1 bulan. Oke. Selanjutnya, sebagai akibatnya, dana yang diperlukan untuk membiayai aktiva lancar akan berkurang 1 miliar. Karena supplier telah menyediakan sejumlah 1 miliar. Oleh karena itu, jumlah modal kerja yang diperlukan sesuai dengan pengertian kedua yaitu net operating working capital adalah 3,60 miliar dikurangi 1 miliar sama dengan 2,6 miliar. Jadi paham kan? Ini yang jumlah kas piutang sama persediaan dikurangi utang dagang yang 1 miliar ini. Coba lihat lagi yang di atas ada 3,60 miliar ini kas piutang persediaan ditambahkan. Sedangkan NOWC-nya 3,60 dikurangi 1 miliar. 1 miliarnya dari mana? Ini yang utang dagang. Coba lihat di atas lagi. Oke, lanjut. Sedangkan sesuai dengan pengertian yang pertama yaitu aktiva lancar, jumlah modal kerja adalah 3,60 miliar. Aktiva lancar 3,60. Aktiva lancar ya. Jadi kalau udah dikurangi yang satu itu udah net operating working. Jadi udah bersih gitu, terima bersih. Oke, lanjut. Perhatikan bahwa net operating working capital sama dengan aktiva lancar kurangi kewajiban lancar yang tidak membayar bunga. Yang aktiva lancarnya tadi 3,60. Kemudian kewajiban lancar yang tidak membayar bunga, coba lihat di atas ada 1 miliar. Maka NOWC-nya atau net operating working capital sebesar 3,60 miliar dikurangi 1 miliar sama dengan 2,60 miliar. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk rekan-rekan yang kurang mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanya, guys. Tidak, Kak. Pak Ferry kayaknya udah ini jadi nggak bisa nambahin. Mungkin dilanjut aja ya kalau nggak ada yang tanya ya, Kak. Oke, boleh. Baik, terima kasih. Sekian dari saya presentasi di modul 3 ini. Selanjutnya saya akan berikan presentasi selanjutnya ke Kak Linda. Silakan Kak Linda. Iya, Kak Asep. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja ya, saya akan melanjutkan presentasi hari ini, yaitu C. Manfaat dan kerugian pendanaan jangka pendek. 1. Waktu untuk memperoleh, yaitu kredit jangka pendek umumnya lebih cepat memperoleh persetujuan daripada kredit jangka panjang. Yang kedua, keluasan, yaitu apabila kebutuhan dana bersifat musiman atau siklikal, perusahaan mungkin tidak ingin membuat komitmen kredit jangka panjang dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu 1. Biaya emisi untuk memperoleh kredit jangka panjang lebih mahal. Kedua, meskipun kredit jangka panjang dapat dilunasi di awal, kredit jangka panjang umumnya memberikan persyaratan tertentu. Yang ketiga yaitu biaya, yaitu kurva suku bunga bersifat upward sloping, yaitu yang artinya semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan oleh para kreditur, maka mereka menginginkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu resiko, yaitu suku bunga kredit jangka pendek lebih rendah dari suku bunga kredit jangka panjang. Tetapi kredit jangka pendek mempunyai resiko yang tinggi karena suku bunga sangat fluktuasi dari waktu ke waktu. Halo Kak?
Dan yang lanjut lagi, yang ke D yaitu adanya sumber-sumber pendanaan jangka pendek. Yang pertama ada hutang dagang, yaitu salah satu sumber pendanaan jangka pendek yang utama adalah hutang dagang. Hutang dagang dan akun-akun aktual seperti Accurate Wax dan Accurate Tax juga disebut sebagai pendanaan spontan. Adapun contohnya, seperti suatu perusahaan selalu membeli barang dengan secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan. Pembelian dalam 1 tahun senilai 3.000 juta, maka rata-rata utang dagang yang dimiliki perusahaan akan sebesar, contohnya, rata-rata utang dagang yaitu 3.000 juta per 12 dibagi 3 itu menghasilkan sama dengan 750 juta. Apabila pembelian yang dilakukan meningkat, misalnya menjadi 3.300 juta, maka rata-rata utang dagang juga akan meningkat menjadi rata-rata utang dagang itu sama dengan 3.300 juta per 4, yaitu 825 juta. Apa yang ada bisa yang ditanyakan teman-teman? Halo, cek. Pak, Yes, Kak. apa sudah jelas teman-teman? Jelas, Kak. Lanjut. Ini saya menambahkan sedikit. Ya, silakan Kak Asep. Ya, ini kan ada 3 miliar dibagi 12 dibagi 3. Ini yang 12-nya dari mana? Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Yang dipakainya cuman jangka waktu 3 bulan. Jadi yang di bawah 3.300 dibagi 4. Oke. 12 dibagi Itu 3. 4-nya kan dari 12 dibagi 3 kan ya Kak ya? Iya. Silakan Iya. lanjut. Ya, terima kasih. Yaitu contoh tadi menunjukkan bahwa peningkatan pembelian sebesar 10% juga akan meningkatkan utang dagang sebesar 10%. Karena jumlah utang dagang meningkat secara spontan, maka disebut sebagai pendanaan spontan. Contohnya itu ada tabel, yaitu perbandingan laporan keuangan sewaktu tidak memanfaatkan diskon dan memanfaatkan diskon atau dalam jumlah rupiah. Sebagai tabelnya itu adanya kolom tidak memanfaatkan diskon dan memanfaatkan diskon. Dan ada pun perbedaannya. Misalnya di neraca adakah itu tidak memanfaatkan diskon itu memiliki nilai 5, sedangkan memanfaatkan diskon memiliki 5 juga sama. Jadi di tempat itu tidak ada perbedaan untuk bunga diskonnya. Kalau misalnya di laba rugi itu misalnya penjualan itu tidak memanfaatkan diskon pun nilainya di penjualan itu terdapat 1.200. Manfaatkan diskon juga sama nilainya 1.200. Maka itu tidak ada perbedaan suku bunganya juga. Jika untuk yang tabel ini kalau ada tambahan mohon Kak Asep untuk dibantu untuk memperjelaskan lebih singkatnya. Apa bisa? Oke, boleh. Terima kasih, Kak. Ya. Mungkin Untuk untuk tabel yang hutang, ini. ya di neraca ada hutang dagang tidak memanfaatkan diskon sebanyak 80. Yang kedua, memanfaatkan diskon 27. Kok ini ada perbedaan? Iya. Kenapa ini lebih kecil yang memanfaatkan diskon? Karena sudah dipotong ya diskon, pemotongan harga. Jadi ada 80 dikurangi 27. Hasilnya minus 53. Sedangkan untuk hutang bank tidak memanfaatkan diskon 0. Sedangkan memanfaatkan diskon 53. Loh, ini kok nggak ada ininya, nggak ada nilainya yang hutang dagang. Sebab bank itu memberikan bunga, tidak memberikan manfaat kepada si perusahaan yang pinjam. Malah si perusahaannya yang harus bayar bunganya. Jadi plus 53. Untuk yang lainnya mungkin sama. Ini harga pokok untuk di laba rugi. Harga pokok ada 960.
Coba lihat di atas, tidak memanfaatkan diskon. 960, sedangkan setelah didiskon ada 941. Ada perbedaan. Perbedaannya 2 dikurangi 1, yaitu minus 19. Memanfaatkan diskon ada 941 dikurangi dengan tidak memanfaatkan diskon. Selanjutnya, sama seperti laba operasi juga, ada diskon dan ada tidak diskon. Tentu ada perubahan. Untuk yang biaya bunga, tentu saja tidak memanfaatkan diskon. Ada 6%. Jadi di perbedaannya plus 6. Untuk EBT atau laba sebelum pajak itu tidak memanfaatkan diskon 200. Tapi setelah memanfaatkan diskon jadi 213. Jadi perbedaannya ada 13 plus 13. Ini di bawahnya ada pajak 25%. Pajak 25% dari 200. Artinya ada 50. Tidak memanfaatkan diskon. Untuk di diskon ada 53. Dari mana 53? 25% dari 213. Oke, seperti itu. Kemudian ada EAT atau earning after tax adalah laba setelah pajak. Jadi ini seperti laba bersih ya, setelah pajak. Jadi labanya itu 200 EBT dikurangi pajak. Jadi EAT-nya itu 150. Sedangkan yang sebelah kanan yang memanfaatkan diskon, yang ada diskonnya 213 dikurangi 53 sama dengan 160. Jadi perbedaannya ada plus 10. Mungkin itu saja. Bisa dilanjut Kak Linda? Oh iya, terima kasih Kak Asep atas penjelasannya. Ya teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi untuk selanjutnya, yaitu hutang gaji atau accrued wages, yaitu hutang gaji terjadi ketika para karyawan bekerja lebih dulu dan baru pada akhir bulan menerima gaji. Dengan demikian, maka sebenarnya karyawan membiayai kegiatan perusahaan terlebih dulu, baru kemudian mereka menerima imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, itu ada hutang pajak atau accrued tax, yaitu hutang pajak merupakan sumber pembiayaan meskipun pada bulan-bulan sebelumnya telah dilakukan pembayaran atau angsuran pajak. Mungkin sekali pada akhir tahun masih ada kekurangan pembayaran pajak. Kasat scroll. Dan yang keempat, itu ada hutang bank jangka pendek, yaitu sebagian besar kredit yang diberikan bank adalah untuk kredit konsumsi diikuti dengan kredit jangka pendek yang bisa dikenal sebagai kredit modal kerja. Sewaktu akad kredit akan ditandatangani dalam akad seperti misalnya jumlah yang dipinjam, suku bunga kredit, eksekusi pembayaran kredit, anggunan yang diserahkan oleh perusahaan kepada bank, dan lain-lain sesuai kesepakatan perusahaan dan bank. Yang kelima, adanya commercial paper, yaitu commercial paper atau CP merupakan sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menyatakan bahwa pada tanggal tertentu perusahaan tersebut tersedia membayar jumlah yang tercantum dalam sekuritas tersebut. Baik, terima kasih Kak Linda. Mungkin ada rekan-rekan yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Ya, mungkin ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas atau gimana, bisa bertanya dengan saya dan Kak Asap, Kak Arfi, Kak Un, Kak Kuniri. Kak, bisa dijelaskan untuk biaya utang bank? Kayaknya tadi nggak dijelasin ya? Biaya hutang? Bank.
Yang mana ya, Kak? Sebentar. Biaya hutang bank. Biaya hutang. Yang Yang mana ini ya, ya Kak? di tabel ya, Kak? Di tabel. Yang di tabel ini ya, Kak? Yang neraca ya? Kan tadi kan ada hutang bank jangka Yang pendek ya. 53. Terus kan ngitung ada biaya hutang bank itu. Iya. Oh, Iya. yang tidak memanfaatkan diskon. Iya. Ini kenapa tidak ada di sini? Tidak memanfaatkan diskon karena hutang bank. Bank itu biasanya mendapatkan interest dari peminjamnya, bukan sebaliknya gitu, Kak. Halo? Oh, oke. Jadi Apa mungkin udah jelas? kalau saya sederhanakan, kalau kita pinjam ke bank, tentu bank yang harus untung dari kita gitu. Biasanya contohnya kita pinjam 1 juta dari bank, mereka pasti akan mendapatkan 1.500.000, 1.200.000. Tidak mungkin kita membayar ke bank malah jadi 900.000. Seperti itu, Kak. Iya, baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Dari yang saya lihat kayaknya banyak yang dari modul nggak dijelasin ya. Bagian-bagiannya. Ada beberapa. Yang mana, Kak? Oh, singkat gitu ya, Kak, maksudnya? Iya, Oh. Iya sih, biar nggak kebanyakan, soalnya banyak banget. Iya, dari modul kan banyak banget tabel-tabel gitu. Ini kayaknya diringkas dari Kak Uut karena tabelnya itu terlalu banyak. Mungkin bisa sambil belajar sambil bisa didalamin gitu ya, Kak Uut ya. Iya, Kak. Mungkin itu aja sih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman yang lain. Dan jika bila ada misalnya penjelasan dari kami, tabel-tabelnya teman-teman kurang memahami atau bagaimana, nanti bisa ditanyakan langsung sama Pak Ferry lebih memahaminya. Ya, betul. Pak, ini terakhir. Oh ya, ini untuk menambahkan di sumber-sumber pendanaan jangka pendek ini, sebagian besar kredit yang diberikan bank adalah untuk kredit konsumsi. Kredit konsumsi diikuti dengan kredit jangka pendek yang biasa dikenal dengan kredit modal kerja. Sewaktu akad kredit akan ditandatangani dalam akad seperti jumlah yang dipinjam, suku bunga kredit, schedule pembayaran kredit, agunan yang diserahkan oleh perusahaan bank, dan lain-lain, sesuai kesepakatan perusahaan dan bank. Oke, mungkin untuk rekan-rekan yang lainnya, ada yang mau bertanya? Sebelumnya kami minta maaf karena di modul ini terlalu banyak dan kami buat sesimpelnya. Jadi kita buat ringkasannya itu to the point gitu. Jadi tidak terlalu banyak yang mungkin akan membuat pusing juga. Tapi mungkin ada rekan-rekan yang bisa menambahkan, kami persilahkan. Mungkin ada kayak key point-nya atau poin-poin kuncinya yang mungkin tidak tersampaikan di presentasi ini, dipersilakan untuk menambahkan atau mungkin ada yang menyangkal dengan penjelasan kami. Oke. Bagaimana Kak Ut? Kayaknya nggak ada yang bertanya lagi. Oke. Baik. Berhubung kan Pak Ferry-nya tidak bisa. Iya. Jadi gimana? Udah selesai ya? Kak Uun ya, Kak Linda udah selesai ya? Sudah. Kayaknya udah, Kak. Cuma sampai KB2 ya? Iya, semua sampai KB2, Kak. Terus misalnya teman-teman ada lagi ya yang mau yang bertanya apa gitu, misalnya commercial paper itu ada nggak Kak contohnya gitu? Asep, ada nggak sih commercial paper itu contohnya ada nggak sih Kak, apa itu? Misalnya Sekuritas. apa gitu?
Kalau setahu saya mungkin saya salah, bisa diperbaiki, correct me if I'm wrong. Untuk commercial paper itu seperti, surat-surat berharga, saham, obligasi, seperti itu. Iya Kak Asep, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, kalau misalkan rekan-rekan tidak ada yang bertanya, kita akan tutup. Tapi waktunya masih lama. Ini bagaimana Kak Ud? Gimana ya? Mas ke Pak Ferry dulu bagaimana selanjutnya? Pak Ferry kayaknya belum bisa ini. Mungkin iya Pak Perinya nggak bisa di ini. Nggak bisa bersuara juga. Atau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau gimana? Yang lainnya selain Kak Ud deh. Maaf ya di sini berisik banget. Ya, nggak Tidak apa-apa, apa-apa Kak. Kak. Minggu depan kelompoknya siapa? Kelompok 3 ya? Siapa ya? Oh, Kak Nanang, Kak Albas, Kak Roro, sama Kak Aji. Ini Pak Ferry sampai jam berapa ya? Jamnya masih lama ya, Kak? Sampai jam 11. 17 menitan lagi. Nanti akan dibantu sebagai penutupnya saya dulu ya, Kak Asep. Silakan Kak. Tinggi Pak tunggu beberapa menit lagi kan karena ada masih waktu. Siapa tahu Iya. Pak Ferry bisa tunggu. Saya mau tanya. Sorry. Ya Kak Neni silahkan. Ya itu manfaat dan kelemahan Mbak. Halo Kak Nani, mohon maaf Ya, Kak. suaranya Bagaimana, bisa Kak? lebih jelas. Ya. Manfaat dan kerugian perjalanan jangka panjang. Itu manfaatnya apa dan kerugiannya bagaimana dan kelemahannya apa? Pak, tolong dijelaskan. Hutang jangka panjangnya ya Kak? Iya, sama Manfaat jangka dan pendek. kerugian ya. Jangka Iya. hutang Jangka panjang. Jangka pendek. Baik, untuk manfaatnya dulu jangka panjang, menurut saya, mungkin ada rekan-rekan lain yang bisa menambahkan. Untuk jangka panjang manfaatnya itu jumlahnya besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bisa menutupi operasional perusahaan dalam jangka panjang, sebab namanya juga jangka panjang, hutang jangka panjang. Terus kerugiannya atau kekurangannya dari jangka panjang ini itu sangat sulit Kak untuk cairnya. Contoh misalkan saya punya perusahaan bakso, kemudian saya mau pinjam ke bank 3 miliar. Itu sangat ribet dan banyak sekali prosesnya gitu kalau untuk jangka panjang. Sedangkan kebalikannya, kalau jangka pendek itu sangat mudah. Kalau jangka pendek sangat mudah, tapi kekurangannya jumlahnya terbatas atau sedikit. Seperti itu. Mungkin ada rekan-rekan lain yang menambahkan, silakan. Ya mungkin Kak Alfi bisa ditambahkan. Kalau misalkan untuk yang jangka pendek ya, manfaatnya itu salah satunya kalau misalkan ada keperluan-keperluan kayak sehari-hari gitu kan, yang mungkin nggak butuh modal yang gede gitu ya atau banyak gitu, itu kita bisa pakai cepat cair ya. iya cepat cair hutang bank yang jangka pendek. Jadi kita nggak perlu berlama-lama yang harus mengangsur-angsur tiap bulan gitu kan. Itu kalau yang untuk manfaatnya ya. Iya. Kelebihannya. Terus kekurangannya? Kalau dari memberatkan yang biaya jangka panjang. Menurut Kak Asep nih. Bagaimana pertanyaannya Pak? Maaf. Untuk biaya bunganya, kan kalau kita kan ngutang itu pasti ada bunganya. Nah,
dari sisi bunganya itu lebih memberatkan yang jangka pendek apa yang pendanaan jangka panjang? Kalau menurut saya jangka pendek, sebab bunganya tinggi. Kalau untuk jangka panjang ini, kita kemarin kan kita ngerjain ini yang apa namanya itu, yang present itu value sama future value. Jadi 1 juta sekarang itu mungkin 10 tahun kemudian itu jadi 2 juta. Emang kalau secara nilai 2 juta, tapi kalau secara benar-benar money value-nya itu tetap aja 1 juta gitu. Ada time value-nya. Kalau menurut saya, Kak. Kalau jangka pendek itu biasanya kreditnya lebih gede ininya apa Bunga. bunganya, ya Beban bunganya. bunganya. Makanya tadi seperti di modul ini, yang ini jangka pendek, pendanaan jangka pendek ini kalau misalkan banyak menggunakan jangka pendek, itu biasanya resikonya tinggi, Kak. Yang pendekatan agresif ini. Sebab aktiva lancarnya setengah sama pendanaan jangka pendeknya menggunakan utang jangka pendek. Itu kemungkinan gagal bayarnya juga tinggi. Kecuali kalau si perusahaan itu untung besar gitu. Jadi ada sesuatu yang harus dibayar dengan mahal kalau jangka pendek. Jadi kayak dikejar-kejar gitu. Tapi kalau misalkan utang jangka panjang, jadi bisa berleha-leha, Kak. Lebih Itu stabil gitu ya, Kak? ya lebih sederhana. Iya, seperti itu, Kak. Mungkin ada yang ditambahkan sama yang lain? Silakan, Kak. Untuk Kak Nani, jawabannya masih kurang puas atau sudah cukup, Kak Nani? Atau ada pertanyaan lagi yang lainnya? Masih ada waktu? Kak Nani. Yang mau bertanya masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya? Iya, 10 menit. Kayaknya Pak Ferry udah nggak bisa ini lagi, bersuara lagi. Ya, kayaknya sudah full. Kira-kira Pak Ferry sibuk apa ya? Training. Ada training. Kalau training kemungkinan nggak bisa itu deh kayaknya. Iya, lagi fokus. Mengajar mungkin. Atau kalau nggak ada pertanyaan bisa ditutup? Nggak apa-apa kali ya? Sambil menunggu. Kak Kurang Uut, berapa menit sih? Kurang 10 menit ya? moderator. Iya. Apa nanti kita tutup kurang 5 menit itu baru kita tutup lagi? Ditunggu aja sampai kurang 5 menit, kalau nggak nanti ditutup aja ya. Siapa tahu teman-teman yang lain atau Kak Nani tadi yang bertanya kurang jelas, Ya, disampaikan mungkin. Atau teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan boleh diajukan, nanti coba dijawab bareng-bareng dari kelompok kami. Di Taiwan masih Kamis deh. Mendung hari ini. Hmm. Itu siapa Kak Aji sama Kak Nurul nggak hadir ya? Halo Kak Aji, Kak Nurul, yang ini Oh iya, 34. coba lihat di chat, mungkin ada yang nanya. Coba bentar aku cek ya, sambil aku bantu cek. Di chat, mungkin ada yang nanya. Izin Pak Ferry, saya nggak tahu. Ini ada Kak Aji, Trisna Ari Jayadi. Ada. Kak Nurul ada juga kok. 34 kayaknya ada semua ya. Ada Satu semua orang yang kok. nggak ada ya? Ada semua ini yang hadir berarti. Oke, terima kasih. Mungkin keluar masuk kali ya sini.
Tira. Kak Linda, Kak Asep, bisa dibaca dulu pantunnya mungkin buat penutup. Soalnya kan itu di pantunnya. Ya Arfi, terima kasih atas waktunya. Ya teman-teman, untuk presentasi hari ini buat Pak Ferry dan teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk presentasi hari ini. Jika ada kurang lebihnya presentasi dari kami, dari kelompok 2, mohon maaf. Dan presentasi hari ini akan ditutup dengan sebuah pantun yang akan dibawakan oleh Kak Asep. Kak Asep, silahkan Kak Asep. Kak Asep bisa bersuara, Kak Asep. Asep kemana ya? Oke, baik semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Ferry. Semoga trainingnya lancar. Amin. Kepada rekan-rekan juga yang mungkin sedang bekerja, tetap fokus dan tetap semangat kerjanya. Terima kasih kepada Kak Uut. Terima kasih pada rekan-rekan kelompok 2 dan kelompok lainnya. Baik, sebelum kami akhiri, kami punya satu pantun. Doraemon pakai celana nyonya. Ikan teri mirip opa. Cakep. Doraemon kalau mau nanya, sebelum materinya kami lupa. Ya, jadi pertanyaannya dibuka sampai selesai ini ya, pelajaran ya. Ya, 6 menit lagi. Iya, oke. Yang mau tanya, ini udah ditutup kan? Boleh, tetap. Masih berlanjut sampai selesai. Kalau nggak ada ya berarti udah. Kayaknya nggak apa-apa, tinggal 5 menit lagi kok. Oke, berarti kita bisa live ya, Kak ya? Oh, ya, Pak Ferry ya balik. Pak Ferry. Ya terima kasih ya buat koordinasinya hari ini. Ya maaf saya nggak bisa join sering-sering karena masih ada kegiatan ini. Ya terima kasih hari ini sudah mendengarkan, yang sudah presentasi, dan juga yang sudah mengkoordinasi semuanya. Ya, saya rasa juga presentasi hari ini juga berjalan lancar. Kelompok juga mempresentasikan lumayan jelas tadi saya, walaupun ada kegiatan tapi saya dengar juga tadi. Jadi lumayan bagus presentasinya dari kelompok 2, Asep dan kawan-kawan. Ya, mungkin waktunya juga hampir selesai juga lah. Nggak boleh. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh sih. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita juga boleh mengakhiri web kita hari ini. Sudah waktunya juga tinggal 4 menit lagi juga nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan ya Kak Asep ya dari kelompok kita. Cuma kayaknya agak panjang. Kemarin ada pertanyaan disiapin ya Kak Asep ya? Satu ya. Iya, Kak Asep sudah mempersiapkan satu pertanyaan katanya. Dikit aja dulu. Nanti minggu depan Pak Ferry jelasin gimana Pak.
Mungkin minggu minggu depan depan aja aja, Pak. daripada saya lupa Iya, nanti. iya, Pak. Ya, Iya, minggu Iya, Pak. depan kita lanjutkan lagi lah sedikit komen saya. Reviewnya ya, Pak. Lalu Iya, Pak. juga kalau ada pertanyaan, ya paling 15 menit sudah cukup sih minggu depan. Iya. Oke, Pertanyaan tentang materi kalau yang gitu tadi saya bikin. kita tutup ya web kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih Baik, semua. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semangat ini, Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Selamat siang. Terima kasih ya. Selamat siang. Selamat